Halo, selamat malam para penjelajah gelap. Kembali lagi bersama aku di malam kelam. Semoga kalian semua baik-baik saja. Tapi, apakah benar-benar begitu? Karena di luar sana ada hal-hal yang menunggu untuk dilihat, tapi tak ingin dikenali. Malam ini, aku akan membawamu menyelami kisah nyata yang dialami seorang anak laki-laki ketika bermain petak umpet menjelang maghrib. Kisah ini mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum bermain di tempat yang gelap. Namanya Raka. Saat itu, usianya sekitar 8 tahun. Seperti anak-anak lainnya, Raka suka bermain bersama teman-temannya di sekitar rumah. Di kampungnya, ada sebuah kebun yang terletak tidak jauh dari rumah warga. Kebun itu dipenuhi pohon-pohon tinggi dan semak-semak yang rimbun. Meski terkesan biasa, namun saat senja datang, suasana di sana berubah, sunyi, gelap, dan terasa mengintai. Sore itu, langit mulai memudar jingga, tanda maghrib akan segera tiba. Tapi Raka dan teman-temannya masih asyik bermain petak umpet, tertawa, berlari, bersembunyi, mencari. Saat gilirannya menjadi pencari, Raka mulai menelusuri rumah-rumah kosong dan halaman belakang. Namun, tak satu pun temannya terlihat. Ia kemudian menoleh ke arah kebun. Dia pikir, mungkin mereka bersembunyi di sana. Pikirnya polos. Tanpa ragu, Raka melangkah masuk ke dalam kebun, menyibak semak dan ranting-ranting yang kecil. Udara di sana terasa lebih dingin dan sunyi. Tiba-tiba, matanya menangkap sesosok tubuh berdiri membelakangi, diam tak bergerak di antara pepohonan. Duh, pasti si Tono nih, gumamnya sambil tersenyum. Raka berjalan pelan mendekati sosok itu dari belakang. Semakin dekat, semakin jelas. Tapi begitu dia hanya berjarak beberapa langkah, sosok itu perlahan menoleh. Dan di sanalah Raka melihat sesuatu yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Wajahnya tidak ada, benar-benar tidak ada. Wajahnya rata, kosong, seperti kulit polos yang belum diukir. Raka terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertelan, tak bisa keluar. Mulutnya terbuka, tapi tak terdengar apapun. Seolah ada sesuatu yang menahan. Seolah dia sedang berada di alam lain. Beberapa detik kemudian, tubuhnya berhasil digerakkan. Ia membalikkan badan dan lari sekencang-kencangnya keluar dari kebun itu. Ia tak berani menoleh sedikit pun
Tangisnya pecah begitu dia sampai di rumah. Tapi ia tak langsung bercerita. Butuh waktu berhari-hari hingga akhirnya Raka menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ternyata beberapa warga sekitar pernah juga melihat makhluk serupa di sekitar kebun tersebut. Tapi mereka memilih diam. Sudahkah mulai merinding? Tapi sebelum kita lanjut ke kisah kelam lainnya, pastikan kamu sudah menekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan biarkan channel ini menghilang seperti wajah makhluk itu yang tak pernah terlihat, tapi ada. Itulah kisah Raka yang tak pernah lagi berani bermain petak umpet menjelang maghrib. Karena sekali saja kau salah mendekati, bisa jadi yang kau temui bukanlah temanmu. Jika kamu punya pengalaman serupa, pernahkah kamu melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu akan menjadi cerita kelam selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan hati-hati jika ada yang berdiri membelakangimu, karena belum tentu dia memiliki wajah.